Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai program CSI Detailing, dan saat ini saya akan membahas lanjutan dari program ITEP saya mengenai ruko 3 lantai, di mana pada kesempatan terakhir, yakni pada ITEP 10, pembersihan balok, kolom, dan plat, saya telah menerangkan bagaimana cara memperoleh pembersihan baik itu balok, kolom, ataupun plat dari program ITEP. Dan kali ini saya akan membandingkannya dengan program CSI Detailing untuk pembersihan balok, kolom, dan plat juga. Sebenarnya saya telah membuat video tentang CSI Detailing, namun saat ini saya akan menjelaskan dan membandingkan bagaimana cara mendapatkan jumlah pembersihan untuk program CSI Detailing dibandingkan dengan mendapatkan jumlah pembersihan secara manual dari program ITEP. Untuk itu saya akan langsung jelaskan saja. Kita akan masuk dalam program ITEP dahulu. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, karena program CSI Detailing itu memerlukan data-data dari program ITEP, terlebih dahulu saya harus menganalisa. Namun sebelum saya menganalisa, saya ingin membuat untuk plat-platnya itu add design strip pada plat, karena kalau tidak dibuat add design strip pada plat, maka program CSI Detailing tidak akan mampu membaca data-data plat dari project kita. Caranya, kita pilih edit, lalu kita cari add edit design strip, lalu kita klik add design strip. Nah, ditanya ada story, kita mulai dari base dahulu, lalu pada grid directionnya ada X dan ada Y, kita mulai dari X dahulu, lalu strip layernya ada A dan ada B. Setelah itu kita klik OK. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Nah, saya akan tampakkan pada plan saja. Perbedaannya adalah muncul garis merah muda. Inilah yang disebut dengan design strip. Ini baru arah X saja. Karena itu saya akan melakukan lagi dengan langkah yang sama untuk arah Y-nya. Caranya masih pada story base, tetapi grid direction-nya saya ganti Y. Lalu strip layernya saya ganti B, kemudian kita klik OK. Nah, ini muncul strip yang arah Y. Kemudian kita naik ke atas, ada bordes di sini. Kita lakukan langkah yang sama, pilih add design strip. Lalu kita ganti atasnya bordes 2, tetapi grid direction-nya Y sama strip layernya B dulu, nggak masalah. Kita klik OK. Lalu muncul seperti ini strip Y-nya, lalu kita akan pilih untuk strip A-nya.
yang X-nya. Kalau X pasangannya dengan A, lalu kita klik OK. Nah, ini udah ada X dan Y. Kita naik lagi, kita pilih add sign strip lagi. Setelah bordes ada story 1, lalu XA, OK, kita klik, sudah muncul. Lalu di story yang sama dengan angka yang sama juga kita ganti menjadi YB, masih pada story 1, kita klik OK. Nah, sekarang udah muncul strip yang arah Y. Lalu kita naik lagi, ini ada bordes, kita pilih add sign strip YB, tetapi kita bordes 2, ganti masih YB aja, kita klik OK. Nah, ini muncul strip yang arah Y. Lalu kita add sign strip lagi, tapi kita ganti arahnya menjadi XA dengan story yang masih sama, yakni bordes 2. Kita klik OK. Setelah itu kita naikkan lagi, yakni pada story 2 dengan langkah yang sama. Kita bikin add sign strip pada story 2 XA, kita klik OK. Setelah itu dengan langkah yang sama pula kita add sign strip masih pada story 2, tapi kita ganti grid dan strip lainnya menjadi YB. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita naik lagi pada story 3, kita pilih add sign strip, kita ganti menjadi story 3, kita pilih klik OK. Sekarang kurang yang A-nya, X A masih pada story 3, kita klik OK. Berhubung atasnya sudah tidak ada plat lagi, kita cukupkan saja, kita langsung analis. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya memakan waktu yang cukup lama, tergantung dari spek komputer atau laptop Anda. Kita klik OK aja, tidak masalah. Lalu ada check warning. Oke, kita tempatkan di file yang kita inginkan. Kita tunggu. Oke, kita telah selesai menganalisis. Sekarang saya akan melakukan concrete frame design. Kita menggunakan tool di jendela ini aja, lalu kita klik untuk melakukan desain structure. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai proses concrete frame design, lalu muncul luasan tulangan pada area struktur balok dan kolom ini. Jangan lupa untuk men-save, karena ini akan berhubungan dengan program CSI detailing kita. Karena program CSI detailing kita itu diambil dari program ETABS untuk file ADB file. Jadi data-datanya harus bisa terkonek. Karena itu kita harus men-save atau menyimpannya terlebih dahulu. Setelah kita men-save, kita lakukan lagi untuk concrete slab design. Ini toolsnya yang ini, kita akan klik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, untuk slab design juga sudah
Selesai, hasilnya seperti ini, akan muncul seperti tanda bidang momen pada setiap platnya. Jangan lupa kita men-save. Kita klik, karena kalau tidak di-save nanti pada program CSI detailingnya itu tidak akan mampu membaca. Cuma ada bentuk kosong saja, betonan, tetapi tidak ada tulangannya. Lalu kita berhubung atapnya menggunakan baja, maka kita akan pilih Steel Frame Design, toolsnya yang ini. Kita akan klik lagi, ya sudah selesai. Kita akan save. Setelah itu kita buka program CSI Detailing kita untuk versi 18, karena program ITAP saya versi 18 juga, jadi pasti akan bisa terkonek. Kita pilih file. Sebenarnya saya sudah pernah menerangkan, Anda lihat lagi video saya sebelumnya mengenai CSI Detailing. Cara-caranya akan sama. Lalu kita pilih Open EDB file. Lalu kita cari di mana kita menyimpannya, itu di konten Ruko, bener. Kemudian konten Ruko EDB, kita klik Open. Kita tunggu prosesnya. Akhirnya sudah terbaca semua oleh program detailing. Prosesnya udah komplit, biarpun ada 57 warning. Tidak masalah, kita klik OK saja. Lalu kita masuk pada program CSI Detailing. Sebelumnya saya akan terangkan, kalau CSI Detailing bisa membaca data-data dari program ITAP Anda, itu pasti pada slab, beam, dan kolomnya itu terlihat aktif, tidak berwarna abu-abu seperti ini, tidak terbaca. Ini pada wall pierce and wall spandrel, di mana saya tidak menghitung untuk dinding. Tidak ada returning wall pada project saya karena itu memang tidak aktif. Sedangkan yang aktif hanya pada slab, beam, dan kolom. Kita akan coba apakah data-datanya sudah masuk. Kita klik saja pada slabnya. Nah, ini sudah masuk. Terlihat. Ini ada luas tulangan areanya semua. Kemudian pada beamnya juga terlihat. Lalu pada kolomnya juga ada data-datanya. Kalau tidak ada, berarti ada masalah. Mungkin Anda pada saat menganalisa atau mengecek desain strukturnya itu tidak Anda simpan, atau pada plat Anda tidak menggunakan plat desain strip seperti yang tadi saya lakukan. Kita langsung lanjut aja. Kita pilih select preference, kita gunakan use standard preference ACI 3184. Kemudian kita klik OK. Lalu kita pilih concrete detailing preference. Section label stylenya OK, ABC. Yang lain kita bisa defaultkan saja, biarkan. Kemudian kita ganti ke beam. Beam di sini CB bisa kita ganti balok. Untuk skala-skalanya kita defaultkan saja, lalu kita langsung pada kolom. Kolom kita bisa ganti keterangannya kolom gitu. Kemudian yang lain kita defaultkan saja. Untuk wall kita tidak pakai, kita biarkan, langsung kita klik OK. Kemudian concrete display preference sudah tercentang yang kira-kira akan diperlukan, jadi kita tidak perlu untuk
mencentang lagi kecuali kita inginkan. Kita klik OK saja. Untuk rebar rulers, kita pilih rebar size dahulu. Di sini saya pernah menerangkan pada video saya sebelumnya mengenai GSI detailing bagaimana cara memasukkan tulangan-tulangan yang diperlukan seperti besi 13 dan besi 19. Caranya kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Saya tidak akan menerangkan lagi, saya hanya akan mendelete kira-kira tulangan yang tidak diperlukan. Ada diameter 6 tidak ada, maka saya klik delete. Kemudian 8, 10 ada, 12 di pasaran tidak ada, saya delete saja. 13 yang akan saya pakai, 14 tidak ada, saya klik delete. 16 ada di pasaran, 18 tidak ada, saya klik delete. 20 juga tidak ada, klik delete. 22 ada, akan saya pakai. 25 ada, 26 tidak ada, tulangan 26, tulangan 28 juga tidak ada, 32 ada, 36 tidak ada, saya delete saja. 40 juga saya delete, 50 tulangan saya delete karena terlalu besar. Kemudian saya klik OK. Jadi yang ada cuma tulangan 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, dan 32. Kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke rebar rulers, aturan penulangannya. Untuk yang smallish bar size, ukuran diameter yang paling kecil, untuk slab saya isikan 8, kemudian yang paling besar bisa jadi 13. Untuk minimal number of barnya 2, maksimal aset areanya 15%, oke. Untuk minimal spacing tulangan, jarak antar tulangannya yang paling kecil jangan 50 mili ya, berarti 5 cm. Minimalnya 10 dah, jadi 100 mili. Kemudian untuk jarak maksimalnya jangan 450, terlalu besar. 250 aja sudah besar, 25 cm. Untuk smallish lip bar length 75, panjang tulangan yang paling kecil 75 cm. Oke, tidak masalah. Kemudian untuk tulangan yang paling disukai, saya pengennya 8, kita isikan semua 8 saja. Kemudian rebar around opening, bar size nya saya isikan 10, yang lain juga 10. Top slab rebar 10, pastinya jangan terlalu besar, 255 cm aja sudah cukup. Ini juga 150 saja, jangan sampai 300. Kemudian kita menginjak pada beamnya. Beamnya yang paling kecil untuk balokan 13. Untuk stir up-nya, sengkangnya kita pakai 8 saja. Lalu tulangan balok yang paling besar 32, oke. Tapi untuk yang paling besar pada stir up-nya, sengkangnya 13 saja. Ini udah terlalu besar kalau besi 13 karena ditekuk juga susah. Yang disukai, saya paling suka menggunakan tulangan 16 untuk balokan dan kolom. Kalau untuk stir up-nya 10, oke 10. Yang lain minimum number of bar-nya 222, oke. Untuk jarak tulangannya yang paling kecil jangan 75, 3 cm saja cukup. 30, ini juga 30, ini juga 30. Kemudian maksimumnya
balokan saya aja paling 25, jadi paling 300. Nah, mungkin sampai melebihi atau mungkin 250. Dan ini juga 250. Yang lain oke, kita defaultkan. Kemudian untuk kolom, ukuran tulangan terkecil 13, yang paling besar 32, yang lebih disukai sama seperti balok 16. Kemudian yang paling kecil saya pilih 8. Untuk tainya, sengkangnya yang paling besar kolom tetap 32, untuk sengkang paling 13, dan yang lebih disukai 10. Untuk jumlah minimum of bar dari kolom itu 4 ya, tidak boleh 1, 2, atau 3. Cara terkecil antar tulangan 3 cm, karena 3 cm itu untuk split atau kerikil pada saat pengecoran bisa masuk. Untuk minimalnya, kemudian maksimumnya 250 saja. Maksimum passing factor 1, oke. Kemudian kita klik oke. Lalu default drawing kita select all saja, kita perlu semuanya, kita klik oke. Untuk drawing sheet setup, ini sheet tipenya metric, A1 nya kita ganti A3 saja, jangan terlalu besar. Yang lain kita defaultkan, kita klik oke. Kemudian layoutnya kita samakan saja, kita klik oke. Lalu still display preference, oke, kita samakan saja. Rebar size nya kita sudah melakukan. Kemudian grid sistemnya oke. Drawing formatnya klik oke saja. Kemudian kita akan langsung execute, kita klik oke. Kita tunggu prosesnya. Sudah selesai, kita akan periksa. Kita lihat pada detailingnya, kita klik pada standar detailnya. Ini adalah keterangannya. Lalu kita akan mulai pada slab detailnya. Ini akan ada bill of material. Ini berupa total areanya, luasannya, kemudian total volumenya. Ini volume betonannya. Kalau luasan area itu 210 meter persegi, tapi kalau volumenya itu 25,230 meter kubik. Kemudian untuk ketebalan rata-rata platnya itu 12 cm atau 120 mili. Lalu total rebar weight, jadi berat tulangan itu 1000 kilogram ya, atau 1 ton. Kemudian untuk tulangan per areanya itu 4,795 kg per meter persegi, dan rebar rasio tulangannya itu 39,9081 kg per meter kubik. Itu untuk bill of materialnya, untuk plat lantainya. Sekarang kita lihat pada rebar quantity-nya. Ini adalah tulangan-tulangan yang diperlukan. Ada tulangan 10, 13, 22, dan yang paling banyak itu 8 ya, itu sampai 2391,6. Kemudian meter, kemudian beratnya itu 936 kg, hampir 1 ton. Tulangan 22 ada sekitar 6 meter,
beratnya 18 kg, lalu tulangan 13 dan tulangan 10 juga ada. Lalu kita akan lihat untuk dena dari platnya. Ini kurang lebih seperti ini. Oh, ini baja. Karena pada plat itu langsung di nomor 3 ya. Nah, seperti ini. Ini untuk platnya, dena platnya. Ini dela tulangannya. Ini 3 diameter 8. Ini yang arah X. Lalu ada juga ini untuk tulangan atas. Ini tulangan bawah. Ada tulangan atas dan tulangan bawah. Nah, seperti ini kurang lebih kotak-kotaknya. Ini untuk potongannya. Seperti ini. Lalu untuk lebar bill of materialnya bisa kalian ikuti sendiri. Lalu saya akan membahas mengenai tulangan baloknya. Namun sebelumnya saya akan framing plan dahulu. Ini adalah dena masing-masing baloknya. Ini dari story yang 4, kemudian story 3, lalu ini story 2. Sekalian saya akan memperbandingkan ini bill of materialnya untuk tolum, balokan, kemudian volume tulangannya, lebar rasionya juga bisa kalian lihat-lihat sendiri. Ini tulangan-tulangan yang diperlukan. Ada untuk baloknya 10 ada sekian 1944 meter dengan berat 1 dengan berat 1205 kg atau 1,2 ton. Ada tulangan 13-nya, lalu tulangan 16 dan tulangan 19 yang paling besar untuk balok. Dan saya akan mencoba untuk membuat penampang-penampangnya. Karena sebelumnya pada video saya tentang ITEP, saya telah menerangkan mengenai pembesian balok, kolom, dan plat. Menurut program ITEP, saya pernah menerangkan pada ITEP yang ke-10 mengenai pembesian balok, kolom, dan plat. Saya menyeleksi untuk balok yang sebelah sini ya, di mana baloknya itu untuk B1 2550, untuk tumpuannya itu 2D16 dan lapangannya 2D16 juga dengan luasan sekian. Untuk tulangan longitudinalnya dan tulangan gesernya sekian, dan didapat untuk tulangan tumpuannya itu 2D16 dan tulangan bawahnya 2D16 juga. Lalu tulangan lapangannya juga sama 2D16 dan 2D16 juga. Kita akan cek apakah luasan tulangan ini juga berlaku kalau kita mengecek pakai program CSI Detailing. Kita akan cari pada framing plan pada story 2. Kita lihat ya, ini story 2. Namun kita kembali lagi ke ITEP. Story 2-nya
Saya pada balokan ini di grid 4 dan 5 di as A, tetapi posisinya di depan pada grid keempat. Dari depan berarti 1, 2, 3 di sini ya. Kita lihat lagi berarti pada denahnya berarti di sini 1, 2, 3 lah di sini. Ini nih. Ini detailnya adalah balok 4, balok 8 S2. Kita lihat, kalau menurut program CSI Detailing, kita akan perbandingan dengan hitungan manual kita pada video saya sebelumnya. 4 balok 8, 4 balok 8 di mana? Kita cek 4 balok 8. Nah, ini ada 4 balok 8 pada section A. Nah, seperti ini bentuknya. Kita perbandingkan dengan cara manual kita. Kalau ini untuk tumpuan lapangannya itu ada 22 ya, atas 2 bawah 2. Demikian juga dengan lapangannya. Tetapi kalau menurut program ITEP, program CSI Detailing, itu atasnya itu pakai besi 13. Memang kalau untuk program CSI Detailing itu dia itu seefisien mungkin. Jadi ada diameter 13, ada 4 untuk tulangan tumpuannya. Kemudian lapangannya kita pakai 2 diameter 16, sama seperti lapangannya 2 diameter 16, tetapi kita akan cek apakah 4 dengan 4 diameter 13 sama, karena luasan tulangannya yang diperlukan adalah 329. Kita coba cek memakai diameter 13, tetapi jumlahnya ada 4 biji. Nah, ini aman. 4 diameter 13 itu sebenarnya juga aman. Sama seperti CSI Detailing ini. Ini kemudian section B-nya. Berarti kita lihat elevasinya saja. Berarti ini di tumpuannya. Lalu ini lapangannya. Lapangannya itu 2D16. Berarti section B-nya. Untuk lapangannya itu 2D16, atasnya pakai 2D16, tapi bawahnya 2D13. Apakah lapangannya bisa? Kita lihat. Kalau untuk lapangannya AS perlunya itu 192. Kalau lapangannya memakai tadi berapa? Kalau 2D13 apakah bisa? Kita lihat, cek 13, 2. Oh, benar, masih tetap aman. Karena luas tulangannya 265. Sedangkan yang diperlukan cuma 192. Tulangan atasnya juga 2D16 aman. Karena yang diperlukan cuma 170. Berarti memang untuk program CSI Detailing bisa dipertanggungjawabkan, dan dia akan mengecek secara seefisien mungkin. Kemudian untuk stir up-nya, untuk sengkangnya, kita akan lihat lagi pada untuk ini lapangannya itu 10 jarak 100. Oh, dia mintanya pakai tulangan 10 jarak 100. Sedangkan kita pakai jarak 8 aja sudah aman. Ya sudah. Berarti memang pengen safety. Kemudian untuk yang section A tumpuannya juga 10 jarak 100. Cuma untuk tulangan longitudinalnya ada bedanya ya. Dia pakai
4D13. Kita lihat lagi pada untuk kolomnya bagaimana. Apakah pada program GSI Detailing perhitungan untuk pembersihan kolomnya juga sama? Kita akan cek pada program GSI Detailing dan kita lihat apakah juga perhitungan kolomnya sama atau tidak. Kita kembali lagi, dan ini adalah program GSI Detailing kita. Ini adalah denah kolomnya. Lalu kita akan cari di mana kolom yang akan kita tinjau. Kita kembali lagi pada program e-tab kita. Nah, saat video sebelumnya, kolom yang ada yang kita tinjau adalah kolom ini, kolom 25x50, terletak pada grid 5 as A. Kita kembali lagi pada GSI Detailing. Berarti ini adalah grid A ya. Ini grid A ada di sini, dan grid 5. Berarti kolom ini, kolom 5. Kita akan lihat untuk kolom 5 pembersihannya bagaimana. Kolom 5 ini ada 2 elevasi, jadi terbagi. Ini yang untuk story 1-nya. Kita ceknya pada story 2, berarti ada di sini. Lah, ini yang ada section B-nya itu adalah kolom 5. Berarti kita jangan menggunakan potongan section A, tapi kita langsung gunakan kolom 5 section yang B. Nah, seperti ini. Ternyata tulangannya itu tulangan besi 16, tetapi jumlahnya ada 10. Memang ada perbedaan. Kalau ini jumlahnya 8, tetapi kalau di GSI Detailing menghitungnya itu 10 buah. Ada sedikit perbedaan, tapi kalau dipakai 10 juga pasti kuatnya ya. Mungkin program GSI Detailing melihat ada gaya yang besar, sedangkan yang saya cek ini memang gaya saat itu adalah gaya kombinasi kedua. Oke, seperti itu aja. Jadi pada prinsipnya kita harus untuk bisa melakukan perbandingan apakah perhitungan manual lewat spreadsheet Excel benar atau tidak dibandingkan dengan perhitungan secara otomatis dari GSI Detailing. Namun kita juga harus berhati-hati, kita tidak bisa mengandalkan program yang serba otomatis GSI Detailing. Kadang saya juga menemukan ada yang aneh-aneh, sama seperti program Start Pro, kadang ada balokan kosong. Itu mungkin karena gayanya kecil sekali, dan itu tidak mungkin, karena bagaimanapun yang namanya kolom atau balok itu pasti harus ada tulangan utamanya. Jadi kita tetap menggunakan logika kita, tidak boleh asal nurut saja dengan suatu program. Memang GSI Detailing itu diciptakan untuk mempermudah perhitungan pembersihan. Setelah itu kalian bisa pelajari sendiri. Ini juga ada untuk bajanya yang digunakan, gambar-gambarnya kalian bisa lihat. Kita kembali lagi pada kolom yang kita tinjau, kolom 5.
Kalau kita mau mentransfer ke CAD, caranya mudah. Saya pernah menerangkan di video saya sebelumnya. Tinggal klik kanan, lalu kita lihat. Lalu setelah itu, ini mau diletakkan di mana? Ditanya, target direktornya adalah latihan ITEP. Kalau memang udah oke, kita klik Start Export. Kita tunggu. Dan hasilnya kalau udah ditransfer ke file DXF atau DWG, maka bisa dibuka di program AutoCAD. Hasilnya seperti ini. Ini juga bisa diedit. Kalau misalnya kalian tulisannya mau diganti-ganti, bisa. Jadi CSI Detailing itu memang terkonek dengan program AutoCAD. Kita kembali lagi. Jadi ekspornya kalau bisa diekspor bisa bentuk DXF atau DWG, terserah Anda. Demikian juga dengan yang lain. Caranya mudah, cuma klik kanan lalu ekspor view ke program DXF atau DWG. Itulah salah satu kelebihan dari CSI Detailing. Sebenarnya ada satu fitur lagi yang ingin saya tampilkan, yakni Show in CSI Detail Viewer. Kita klik. Oke, kalau sudah selesai maka bentuknya seperti ini. Kita bisa centang untuk kolom rebar, beam rebar. Nanti akan ditampilkan tulangan-tulangannya. Ini bisa kita perbesar seperti ini. Ini adalah bentuk 3D dari project kita. Ini kolom-kolomnya. Ini bisa fungsinya untuk presentasi. Bisa diputar-putar juga. Tinggal kita klik, lalu kita bisa putar-putar. Ini bentuknya sudah mirip dengan project kita, ruko 3 lantai. Bentuknya seperti ini. Ini adalah kolom-kolomnya, ini pembersihannya. Ini sangat membantu kalau kita mau mempresentasikan pada mandor atau pekerja kita untuk membuat tulangan atau struktur kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk penjelasan program CSI Detailing ruko 3 lantai. Dan bagi Anda yang tertarik dengan program CSI Detailing, saya sudah menyediakan link download untuk softwarenya. Bisa kalian download pada deskripsi. Ini memenuhi permintaan dari beberapa subscriber saya untuk minta link download dari program CSI Detailing. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terus ikuti program-program teknik yang saya bahas dalam channel saya, Master Teknik, yang senantiasa membahas program-program teknik
Sampai jumpa lagi video saya mendatang. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dahulu pembahasan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.